Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas tentang budaya organisasi ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya terlebih dahulu ya. Pengertian budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya merupakan pikiran, adat budaya, sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dan di sini ada beberapa gitu ya ciri-ciri budaya. Yang pertama, sebagai budaya yang berada di daerah tersebut dapat dipelajari gitu, dan yang kedua dapat disampaikan kepada setiap orang dan setiap kelompok serta diwariskan dari setiap generasi. Terus ada bersifat dinamis, artinya suatu sistem yang berubah sepanjang waktu. Dan yang berikutnya ada bersifat selektif, yang artinya mencerminkan pola perilaku pengalaman manusia secara terbatas. Terus memiliki unsur budaya yang saling berkaitan. Dan yang terakhir ada etnosentrik, yang artinya menganggap budaya sendiri lebih baik gitu, atau menganggap budaya yang lainnya sebagai budaya standar. Di sini ada beberapa fungsi-fungsi budaya. Yang pertama ada batas. Batas budaya itu berperan sebagai penentu batas-batas, yang artinya budaya menciptakan perbedaan atau yang membentuk unik suatu organisasi dan membedakannya dengan organisasi lainnya gitu. Yang berikutnya ada identitas. Budaya memberikan rasa identitas pada anggota organisasi. Terus ada komitmen. Komitmen ini memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan individu. Terus ada stabilitas, ya budaya itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. Dan ada pembentukan sikap dan perilaku gitu. Pembentukan sikap dan perilaku ini bertindak sebagai mekanisme pembentuk makna serta kendali yang menuntun dan membentuk sikap serta perilaku individu. Di sini kita lihat ada unsur-unsur budaya ya, ada 4 unsur-unsur budaya, yaitu yang pertama perilaku tertentu, yang kedua ada gaya berpakaian, yang ketiga ada kebiasaan, dan yang keempat ada adat istiadat. Di sini kita masuk ke pengertian organisasi ya. Organisasi, dari banyaknya organisasi yang ada di dunia ini, mungkin kamu pernah atau sedang mengikuti suatu organisasi tertentu gitu. Organisasi ini adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis, yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya gitu. Dan di sini ada beberapa unsur-unsur organisasi gitu ya. Yang pertama, organisasi harus terdiri dari pemimpin yang mengatur organisasi secara umum, manajer yang mengawasi unit tertentu sesuai fungsi bidang kerjanya, dan orang-orang yang bekerja di bawah manajer. Yang berikutnya ada kerjasama, menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi. Dengan adanya kerjasama yang baik, tujuan organisasi dapat dicapai bersama-sama. Yang berikutnya ada tujuan organisasi akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam menentukan kegiatan yang dilakukan nantinya gitu. Dan berikutnya ada lingkungan, seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi menjadi pendukung dalam mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditentukan. Terus berikutnya ada peralatan. Peralatan itu adalah sarana ya, seperti materi, budget, dan barang modal lainnya yang dapat menjadi tempat bekerja atau berkumpulnya organisasi. Dan yang terakhir adalah komunikasi. Komunikasi itu sangat penting gitu, mempengaruhi sekali bagaimana setiap anggota organisasi dapat bekerja sama dengan baik. Komunikasi yang baik akan mendukung perkembangan organisasi secara optimal. Dan di sini kita masuk ke ciri-ciri organisasi ya. Di sini ada beberapa ciri-ciri organisasi. Bisa kita lihat, ini ada 4 poin ya. Yang pertama, mempunyai tujuan dan sasaran. Yang kedua, mempunyai keterikatan, format, dan tata tertib yang harus ditaati. Yang ketiga, adanya kerjasama dari sekelompok orang. Dan yang terakhir, mempunyai koordinasi tugas dan wewenang, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian budaya organisasi ya. Budaya tidak hanya berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat seperti yang dimiliki oleh negara Indonesia yang kaya dengan
kebudayaannya gitu. Pada kenyataannya, setiap organisasi juga memilih budaya atau memiliki budaya yang menjadi ciri khas organisasi mereka masing-masing. Jadi, budaya organisasi adalah sistem kepercayaan dan sikap bersama yang berkembang dalam suatu organisasi dan membimbing perilaku para anggotanya. Dan berikutnya ada fungsi budaya organisasi. Yang pertama, memiliki peran yang kuat dalam mendefinisikan batasan-batasan yang sangat berarti agar dapat membedakan gitu suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Misalnya, budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di organisasi A gitu harus mencapai 100% secara minimum. Dan yang berikutnya, membantu kita dalam menciptakan rasa identitas gitu bagi seluruh anggota organisasi. Sebagai contoh, dikarenakan budaya dalam organisasi A itu sangat menekankan kedisiplinan dan itu benar-benar gitu diterapkan oleh para anggotanya, maka anggota dari organisasi A akan memiliki rasa identitas bahwa mereka adalah orang-orang yang disiplin gitu. Dan yang berikutnya ada mendorong para anggota agar lebih mengedepankan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi mereka. Mereka sadar bahwa kepentingan bersama dalam organisasi adalah hal yang harus diprioritaskan daripada kepentingan perseorangan. Dan berikutnya, membantu meningkatkan stabilitas sistem sosial. Tidak hanya itu, budaya organisasi juga dikenal sebagai pedoman dalam menyatukan organisasi dengan memberikan standar yang tepat tentang apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan. Dan yang terakhir, dapat menjadikan atau dapat menjadi mekanisme gitu akal dan kontrol yang memandu dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Dan di sini masuk ke jenis-jenis budaya organisasi ya. Yang pertama itu ada budaya organisasi yang kuat gitu, di mana jenis budaya organisasi ini mengacu pada situasi di mana karyawan dapat menyesuaikan diri dengan baik, menghormati kebijakan organisasi dan memenuhi semua pedoman organisasi yang berlaku. Dan poin kedua ada budaya organisasi yang lemah gitu. Setiap anggota organisasi menerima peran dan bertanggung jawab mereka hanya karena rasa takut pada atasan atau pimpinan mereka di dalam organisasi. Dan berikutnya di sini ada 10 karakteristik ya. 10 karakteristik budaya organisasi bisa kita lihat. Yang pertama ada setiap anggota memiliki otonomi gitu, otonomi dalam organisasi. Yang kedua ada struktur yang jelas. Yang ketiga ada rasa identitas bersama. Yang keempat ada adanya dukungan dari manajemen. Yang kelima ada pola komunikasi yang tertata dengan baik. Yang keenam adanya toleransi konflik. Yang ketujuh adanya toleransi risiko. Yang kedelapan lebih berorientasi pada hasil. Yang kesembilan sistem penghargaan kinerja. Yang kesepuluh ada fokus pada anggota organisasi. Sampai di sini pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau penyebutan ya, karena ya yang sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.